Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati uluran tangan belas kasih Tuhan lewat ibadah pendalam Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Dan biarlah kiranya malam ini kita sekaliannya tanpa terkecuali mendapat perhatian dari Tuhan lewat pembukaan rahasia firman, supaya kehidupan kita dipulihkan, lahir batin dipulihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa dengan rendah hati memohon supaya Tuhan bukakan firman-Nya malam ini bagi kita. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Mari kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Rut pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita masih berada di ayat yang ke-10. Silakan. Demikian firman Tuhan. Rut bertemu dengan Boas. Ya. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Puji Tuhan. Kalimat yang harus kita perhatikan dari ayat ini ialah, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Dalam hal ini Rut menunjukkan suatu sikap yang baik setelah ia mendapatkan jaminan dan bekal dari Boas, yaitu pada ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Adapun jaminan itu, Boas berkata kepada Rut supaya Rut tetap berada di ladang Boas. Sedangkan bekal yang disediakan oleh Boas kepada Rut itulah diberi minum, kalau Rut haus diberi minum dari air yang dicedok oleh pengerja-pengerja lelaki itu. Itulah jaminan dan bekal Boas kepada Rut, ayat 8 sampai dengan ayat 9. Amin. Sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah adalah tanda A. Ketundukan Rut, B. Kedewasaan Rut. Sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah adalah tanda A. Ketundukan Rut, B. Kedewasaan Rut. Semoga kita kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Kita masih memeriksa Rut di dalam hal kedewasaannya. Dewasa artinya telah meninggalkan sifat kanak-kanak atau telah akil balik. Dewasa artinya telah meninggalkan sifat kanak-kanak atau telah akil balik. Segera saja kita memperhatikan 1 Korintus 13 ayat 10 sampai dengan ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih. Ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, Ya, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. yang tidak sempurna, tentu yang tidak sempurna akan lenyap. Ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, Iya. aku berkata seperti kanak-kanak. Iya. Aku merasa seperti kanak-kanak. Iya. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Tidak sempurna. Kanak-kanak tidak sempurna, belum dewasa tidak sempurna. Terus Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, Terus? aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. puji Tuhan. Rasul Paulus berkata, jika yang sempurna itu tiba, maka tentu yang sempurna itu, jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Seperti pengakuan dari Rasul Paulus, ia berkata, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Ya, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Amin. Adapun sifat kanak-kanak yang dimaksud ialah 1. Berkata-kata seperti kanak-kanak, 2. Merasa seperti kanak-kanak, 3.
berpikir seperti kanak-kanak. Sebagai gambaran dari 3 hal di atas. 1, berkata-kata seperti kanak-kanak, gambarannya 1 Korintus 13 ayat 1. Gambarannya terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Baca. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia Iya. dan bahasa malaikat, Terus? tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Iya. aku sama dengan gong yang berkumandang Iya. dan canang yang gemerincing. Iya, seorang hamba Tuhan dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Dengan lain kata, dapat menggunakan bahasa intelektual di dalam hal menyampaikan firman Tuhan. Tetapi jika ia tidak mempunyai kasih, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Amin. Amin. 2, merasa seperti kanak-kanak. Gambarannya dapat kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, Ya. dan aku mengetahui segala rahasia, Ya. dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, Terus? tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak Ya. berguna. Seorang hamba Tuhan mempunyai kelebihan, ya, mempunyai kelebihan, maka ya, tadi seorang hamba Tuhan mempunyai kelebihan antara lain: A, mempunyai karunia untuk bernubuat, B, mengetahui segala rahasia, C, memiliki seluruh pengetahuan, D, memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Berarti mengadakan perbuatan ajaib. Tetapi jika hamba Tuhan tersebut tidak mempunyai kasih, ia sama sekali tidak berguna. Hamba Tuhan itu sama sekali tidak berguna di hadapan Tuhan dan di hadapan gereja, di hadapan umat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. 3, berpikir seperti kanak-kanak. Berpikir seperti kanak-kanak. Gambarannya dapat kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Ya. bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, Ya. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada Ya. faedahnya bagiku. Kemudian sekalipun seorang hamba Tuhan di dalam 2 tanda, yakni A, membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padanya, B, membakar tubuhnya untuk dibakar, memberikan tubuhnya untuk dibakar. Tetapi jika seorang hamba Tuhan tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi dia. Puji Tuhan, bukan berarti karena apa yang 2 hal yang dilakukan itu, maka dia disebut menjadi seorang hamba Tuhan yang berkenan, tidak. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi dia. Amin. Singkatnya, melayani tanpa kasih. A, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. B, hamba Tuhan itu sama sekali tidak berguna. C, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi dia, dalam kurung hamba Tuhan. Pendeknya, melayani tanpa kasih hasilnya adalah 0. Seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, kemudian sama sekali tidak berguna, kemudian sedikit pun tidak ada faedahnya bagi dia. Pendeknya, melayani tanpa kasih hasilnya adalah 0. Amin, saudaraku. Sekalipun ditandai dengan pengorbanan, memberikan diri untuk dibakar, membagi-bagikan apapun yang ada pada miliknya, serta mengadakan mukjizat-mukjizat di depan banyak orang, tetapi kalau ia melakukan semua itu tanpa kasih, hasilnya 0. Hasilnya adalah 0. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dalam hal ini kita dapat melihat dengan jelas, ternyata seorang hamba Tuhan dapat melayani pekerjaan Tuhan, disertai dengan pengorbanan dan mempersembahkan segala miliknya, tetapi tanpa didasari oleh kasih. Jadi di sini sudah terlihat dengan jelas,
Ternyata seorang hamba Tuhan bisa saja melayani dengan segala pengorbanan, melayani disertai dengan mukjizat, melayani disertai dengan pengorbanan, tetapi tanpa dasar kasih. Tetapi ternyata tanpa dasar kasih. Amin, saudaraku. Nah, sekarang jika melayani Tuhan tanpa didasari oleh kasih, pertanyaannya, apa yang menjadi motor penggerak dari pelayanan itu? Amin, saudaraku. Jika melayani Tuhan tanpa didasari oleh kasih, pertanyaannya, apa yang menjadi motor penggerak dari pelayanan itu? Apa yang menjadi motor penggerak dari pelayanan itu? Nah, ini pertanyaan juga bagi kita. Apa yang menjadi motor penggerak dari pelayanan itu? Puji Tuhan, jawabnya ialah gengsi, harga diri, mencari puji-pujian dan hormat, bahkan melayani karena uang. Amin, saudaraku. Inilah yang menjadi motor penggeraknya. Kalau melayani tanpa dasar kasih, berarti motor penggeraknya ada, yaitu harga diri, gengsi, mencari puji-pujian dan hormat, bahkan melayani hanya karena uang, upah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Seperti kisah pelayanan dari anak sulung. Di situ kita bisa melihat dengan jelas di mana anak sulung ini melayani tanpa kasih. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari, Injil Lukas 15. Injil Lukas 15 ayat 25 sampai 27. Injil Lukas 15 ayat 25 sampai 27, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Iya, anak sulung di ladang. Terus? Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, Iya. ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Terus? Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Apa arti semuanya itu? Terus? Jawab hamba itu, Ya. adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, Ya. karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Mendapatnya kembali dengan sehat. Anak yang sulung berada di ladang. Anak yang sulung berada di ladang. Berarti kedudukan dari anak sulung tersebut bekerja di ladang Tuhan. Amin. Bekerja di ladang Tuhan. Kemudian ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu anak yang sulung bertanya kepada seorang hamba, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu. Jawab hamba itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu, Ya. dan ia tidak mau masuk. Ya. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Puji Tuhan. Setelah mendapat jawaban dari hamba itu, marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk rumah bapaknya. Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk ke rumah bapaknya. Menunjukkan bahwa anak sulung itu melayani Tuhan, berada ladang Tuhan, melayani Tuhan, tetapi tanpa didasari oleh kasih. Amin. Tanpa didasari oleh kasih. Puji Tuhan. Sekarang mari kita maju lebih dalam memperhatikan anak sulung ini. Dampak negatif jika melayani tanpa kasih. Dampak negatif jika melayani tanpa kasih. Injil Lukas 15 ayat 29 sampai 30. Tetapi ia menjawab ayahnya, Iya. katanya, Ya. telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, Iya. dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Iya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa Memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. dengan pelacur-pelacur. Terus Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk
Ya. Iya, terima kasih. Anak pada ayat 30, pada ayat 30 ini, anak sulung itu berkata kepada bapaknya, baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Arti dari pernyataan anak sulung tersebut ialah, ada dua. Anak sulung itu tidak mau mengampuni dosa kenajisan adiknya. Amin. Puji Tuhan, justru dengan terang-terang ia menunjukkan kenajisan adiknya. Dia berkata, memboroskan hartanya dengan pelacur-pelacur itu menunjukkan dosa kenajisan daripada adiknya. Amin, saudaraku. B, tidak menghargai korban pendamaian yang telah dikerjakan oleh Yesus anak Allah. B, tidak menghargai korban pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus anak Allah. Puji Tuhan, sebab memang bapaknya menyembelih anak lembu tambun itu untuk anak yang hilang. Setelah anak yang hilang itu kembali, bapaknya itu menyembelih anak lembu tambun itu. Artinya tidak menghargai korban pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus anak Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah arti rohani, dua arti rohani dari apa yang dikatakan oleh anak sulung itu kepada bapaknya. Satu, menunjukkan tidak mengampuni dosa adiknya, justru menunjukkan kenajisan adiknya. Dua, tidak menghargai korban pendamaian. Puji Tuhan, malam ini Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Dia tampil sebagai imam besar untuk memperdamaikan dosa kita kepada Bapa di surga. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, setiap kita yang hadir harus memperhatikan berita pendamaian dengan sungguh-sungguh. Harus memperhatikan berita pendamaian dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh datang duduk tetapi pikiran melayang-layang. Apalagi ada sesuatu yang tersirat yang najis di dalam hati dan pikiran. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Jadi dua hal terlihat dengan jelas. Hukum Taurat itu masih melekat di dalam diri anak sulung tersebut. Amin, saudaraku. Jadi dua hal terlihat dengan jelas. Hukum Taurat itu masih melekat di dalam diri anak sulung tersebut. Kelemahan dari hukum Taurat ialah menunjuk-nunjuk dosa dan tidak mengampuni dosa. Amin, saudaraku. Kemudian orang yang masih berada di bawah hukum Taurat menjalankan ibadahnya secara Taurat atau menjalankan ibadahnya secara lahiriah. Misalnya mulut memuliakan Tuhan tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama artinya mempersembahkan tubuh jasmani di tengah ibadah dan pelayanan, tetapi manusia batinianya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. B, tidak menghargai, tidak mau berdamai dengan Allah. Amin, saudaraku. B, tidak mau berdamai dengan Allah. Tidak menghargai korban pendamaian berarti tidak mau berdamai dengan Allah dan sesamanya. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Ayo yang belum berdamai dengan sesama, berdamailah. Berdamai dulu kepada Allah supaya juga kita harus berdamai dengan sesama. Jangan menyimpan akar pahit. Amin, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Pelayanan untuk pendamaian. Iya. Jadi Terus? siapa yang ada dalam Kristus, Ya. ia adalah ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Berarti yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu,
yang baru sudah datang. Amin, saudaraku. Amin. Ciptaan baru berarti hidup baru. Yang lama berlalu. Puji Tuhan. 18 sampai 20. Dan semuanya ini dari Allah, Ya. yang dengan perantaraan Kristus Ya. telah mendamaikan kita dengan dirinya, Ya. dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu Ya. kepada kami. Mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada Rasul Paulus terus. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya Iya. oleh Kristus. Allah memperdamaikan dunia dengan Allah sendiri lewat anaknya yang tunggal. Terus Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. tidak memperhitungkan pelanggaran yang kita perbuat, kejahatan, kenajisan, dosa kefasikan, dosa lain, dosa dusta, banyak tidak diperhitungkan. Terus Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. selanjutnya berita pendamaian itu dipercayakan kepada Rasul Paulus 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Iya. Seakan-akan Allah menasihati kamu Iya. dengan perantaraan kami. Dengan perantaraan utusan Tuhan. Terus Dalam nama Kristus, Iya. kami meminta kepadamu, iya. berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada Rasul Paulus. Dengan lain kata, dipercayakan untuk membawa berita pendamaian. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Berarti berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, Iya. telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, Iya. supaya dalam dia kita dibenarkan Iya. oleh Allah. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kalau kita menghargai berita pendamaian atau pelayanan pendamaian, dengan demikian di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi setiap orang yang menghargai berita pendamaian, tujuannya tidak lain tidak bukan supaya di dalam Dia, di dalam Allah, di dalam Tuhan kita dibenarkan oleh Allah. Jangan kita tidak menghargai berita pendamaian. Amin, saudaraku. Seorang utusan dipercayakan untuk pelayanan pendamaian. Maka posisi atau kedudukan dari seorang imam berada di antara Allah dengan manusia berdosa untuk memperdamaikan dosa manusia kepada Allah. Puji Tuhan. Tetapi di atas tadi kita sudah melihat anak sulung itu tidak menghargai pelayanan pendamaian. Itu sebabnya dia tidak mau berdamai dengan Tuhan, tidak mau berdamai dengan adiknya. Amin. Puji Tuhan. Praktek melayani tanpa kasih. Tadi dampak negatif melayani tanpa kasih, sekarang praktek melayani tanpa kasih. Injil Lukas 15, kita kembali memeriksa Injil Lukas 15 ayat 29. Injil Lukas 15 ayat 29 saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi ia menjawab ayahnya. Ia katanya, menjawab ayahnya, terus telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, Ya. dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. puji Tuhan. Anak sulung itu berkata kepada bapaknya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Arti dari kalimat ini ada dua. Arti dari pernyataan anak sulung ini ada dua. A, merasa diri lebih baik, lebih benar dari orang lain. Amin, saudaraku. Tadi dia katakan, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Artinya merasa diri lebih baik, lebih benar dari orang lain. Sama dengan suka bermegah, menunjuk kepada orang yang sombong. Menunjuk kepada orang yang sombong. Amin, saudaraku. B, tidak mengakui kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya.
Itu sebabnya dia berkata, maka itu seperti apa yang dia katakan, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi B, tidak menghargai kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Padahal Rasul Paulus telah menjelaskan kepada jemaat di Efesus, saudaraku, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Efesus pasal 5, Efesus pasal 3 ayat 18. Padahal di situ sudah sangat dijelaskan. Rasul Paulus sudah telah menjelaskan kepada jemaat di Efesus betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Boleh bacalah Efesus pasal 3. Efesus pasal yang ketiga ayat 18. Efesus pasal 3 ayat 18. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya. Lebarnya terus dan panjangnya, tingginya. Dan dalamnya kasih Kristus. Terus ayat 19. Dan dapat mengenal kasih. Terima kasih. Haleluya. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Puji Tuhan. Tetapi anak sulung itu berkata kepada bapaknya tadi, tetapi anak sulung itu berkata kepada bapaknya, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Puji Tuhan, tidak mengakui kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Mari lanjut Injil Lukas 15 ayat 31 sampai 32. Injil Lukas 15 31 32. Demikian firman Tuhan. Ya. Kata ayahnya kepadanya, Ya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ya. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya. Kita patut bersukacita dan Ya. bergembira karena adikmu telah mati Ya. dan menjadi hidup kembali. Ya. Dia telah hilang dan didapat kembali. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, ayahnya berkata kepada anak sulung itu, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dengan demikian ayahnya telah menyatakan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Bapa itu. Kok dia masih berkata, kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itu sebabnya di ayat 31 ayahnya berkata, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dengan demikian ayahnya telah menjelaskan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Allah. Sesungguhnya saudaraku, ada hal yang jauh lebih penting dari itu. Ada hal yang jauh lebih penting daripada itu, daripada kita menuntut-nuntut dan tidak mengakui kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudaraku, ada hal yang jauh lebih penting daripada bersungut-sungut. Harusnya kita bersukacita dan bergembira jika orang lain dalam keadaan mati dan menjadi hidup, hilang dan didapat kembali. Amin, saudaraku. Seharusnya itu yang kita perhatikan, jauh lebih penting daripada sekedar bersungut-sungut, menuntut ini dan itu kepada Tuhan. Seolah-olah kita tidak mendapatkan kasih dan kemurahannya. Kasihnya begitu lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya. Daripada sekedar menuntut dan menuntut, bersungut-sungut dan bersungut-sungut di tengah ibadah dan pelayanan. Jauh lebih penting bersukacita dan bergembira jika orang lain dalam keadaan mati dan menjadi hidup, hilang didapat kembali. Amin, saudaraku. Haleluya. Tuhan menantikan pertobatan kita pribadi lepas pribadi. Seharusnya
pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang disebut malaikat sidang jemaat. Malaikat sidang jemaat, seorang hamba Tuhan, anak sulung ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan disebut juga malaikat sidang jemaat. Seharusnya dia harus bersuka cita ketika anaknya kembali. Adiknya yang hilang itu kembali lagi kepada Bapa. Sebab ayat lain berkata, jika seorang berdosa, jika seorang bertobat, maka malaikat surga bersorak-sorak. Tetapi di sini kita melihat anak sulung yang notabene bekerja di ladang Tuhan, di ladang Bapa, juga disebut malaikat sidang jemaat, tetapi faktanya, kenyataannya dia justru bersungut-sungut. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Jauh lebih baik daripada ketimbang bersungut-sungut di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Hai imam-imam yang melayani di ladang Tuhan, jauh lebih penting saudaraku bersukacita dan bergembira jika orang lain dalam keadaan mati dan menjadi hidup, hilang dan didapat kembali. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Di atas tadi sudah dijelaskan tentang praktek melayani tanpa kasih, yaitu merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih suci dari orang lain, kemudian tidak menghargai kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah sekarang bukti kebaikan dan kemurahan Tuhan bukti kebaikan dan kemurahan Tuhan telah dia terima sebetulnya. Kalau dia sadari, sebetulnya dia sudah terima kebaikan dan kemurahan Tuhan itu. Lihat ya, mari kita lihat. Injil Lukas 15 ayat 25. Perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ya. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah. Pulang dari ladang dan sudah dekat rumah, terus ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Puji Tuhan. Ketika anak sulung itu pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Artinya anak sulung tersebut sudah mendengar, bahkan mendapatkan pembukaan rahasia firman Tuhan. Bukankah pembukaan rahasia firman adalah kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita? Sebab jikalau terjadi pembukaan rahasia firman, maka segala yang tertutup akan terbuka. Tingkat-tingkat sorga terbuka dan berkatnya dicurahkan dengan limpah kepada kita. Itu sebabnya berkali-kali di hari-hari ini saya berkali-kali tandaskan kepada sidang jemaat supaya kita terus berdoa, supaya di tengah-tengah ibadah dan pelayanan firman Tuhan disampaikan, terjadi pembukaan rahasia firman supaya yang tertutup itu terbuka. Tingkat-tingkat sorga terbuka, segala berkat dicurahkan dengan limpah. Dia sudah mendengarkan bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Dari situ saja dia sudah harus bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika ia mendengarkan bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian, berarti anak sulung tersebut sudah mendengar dan mendapatkan pembuka rahasia firman Tuhan. Ketika terjadi pembuka rahasia firman, yang tertutup akan terbuka. Tingkat-tingkat sorga terbuka, berkat-berkatnya dicurahkan dengan limpah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Korintus 14. Puji Tuhan, hari-hari ini kita sudah mendapatkan kasih dan kemurahan dari Tuhan dengan limpah. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 6 sampai 7. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Sekali lagi tentang karunia Roh. Iya. Jadi saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, perhatikan sungguh-sungguh. Ya, baca. Jika aku datang kepadamu Ya. dan berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh. Apakah gunanya itu bagimu? Ya. Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah. 1 penyataan Allah. Atau pengetahuan. 2 pengetahuan. Atau nubuat.
3 nubuat, atau pengajaran. 4 pengajaran. Terus Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, alat yang tidak berjiwa tetapi tidak berbunyi. Terus seperti seruling dan kecapi. nah, kalau berbunyi, alat musik yang tidak berjiwa ini berbunyi. Ya, alat yang tidak berjiwa di sini ada seruling, ada kecapi. Terus Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? puji Tuhan. Tadi dia sudah mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. Kenapa ada orang bisa menyanyikan nyanyiannya setelah diiringi oleh seruling? Karena seruling itu mengeluarkan bunyi yang berbeda-beda. Pembuka rahasia firman. Dapat dipahami, saudaraku. Sudah mendapat belas kasih. Betapa lebarnya, dalamnya, tingginya, lebarnya, dalamnya, tingginya, apalagi panjangnya kasih Allah. Lewat pembukaan rahasia firman yang sudah dibukakan, masih saja dia bersungguh-sungguh dan menuntut Bapaknya. Tidak mengakui kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, saudara, bunyi seruling dan nyanyian tarian itulah penyataan Allah. Penyataan Allah kalau dikaitkan dengan kisah Rasul Paulus ketika diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, menunjuk hubungan nikah yang suci. Itu menunjuk hubungan nikah yang suci atau adanya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Disebut juga dengan hubungan intim antara tubuh dengan kepala. B. Pengetahuan. Hal ini berbicara tentang Kristus dan salibnya. Amin, saudaraku. B. Pengetahuan. Hal ini berbicara tentang Kristus dan salibnya. Haleluya. Rasul Paulus punya pendirian yang tegas, yang kuat. Ia tidak mau dipengaruhi oleh orang Yunani dan orang Yahudi. Ia tetap memberitakan firman tentang salib. Sebab pemberitaan firman tentang salib itu hikmat pengetahuan surgawi yang kita terima dari Tuhan. Amin, saudaraku. C. Nubuat. Menunjuk firman para nabi. Ya. C. Nubuat menunjuk firman para nabi. Kegunaan firman para nabi. 1. Menyingkapkan rahasia firman. Kuasanya menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Sama artinya dosa dibongkar dengan tuntas. Nah, ini kan kemurahan. Amin, saudaraku. Inilah anak kambing. Ini anak kambing. Kalau kita mendapatkan tadi pertama penyataan, yang kedua pengetahuan, yang ketiga nubuat, ini anak kambing. Kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan kepada kita bangsa kafir. Lah, kenapa kita masih berkata? Kenapa tadi anak sulung itu masih suka menuntut dan tidak mengakui kebaikan bapaknya? Dia menuntut, dia berkata-kata dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tahu apa yang diucapkannya. Amin. Puji Tuhan. Tadi kegunaan Nabi, firman Nabi. 2, mengajar kita supaya memiliki pandangan nubuatan. Kegunaan yang kedua, mengajar kita supaya akhirnya kita memiliki pandangan nubuatan. Berarti memandang jauh ke depan. Memandang jauh ke depan. Kelebihan kalau memiliki pandangan nubuatan, berpikir tidak pendek cara berpikirnya. Sama artinya tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci. Dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Amin, saudaraku. Itu pandangan nubuatan. Kelebihan orang yang memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan, kelebihannya tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci. Tidak mudah jatuh dalam dosa kejahatan dan kenajisan.
Puji Tuhan, bukankah ini kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan? Bukankah ini adalah kasih Tuhan yang begitu dalam, yang begitu panjangnya, yang begitu lebarnya, yang begitu tingginya? Kenapa masih bersungut-sungut? Hanya masih menganggur, belum mendapat pekerjaan, langsung bersungut-sungut. Menuntut dan berkata-kata Tuhan tidak memperhatikan, tidak mengakui kebaikan Tuhan dalam sungut-sungut. Hanya kurang sedikit uang saja sudah bersungut-sungut dan tidak mengakui kebaikan Tuhan. Padahal dia sendiri sudah mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Kalau sampai malam ini kita masih mendapatkan pembukaan rahasia firman, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Sama seperti anak sulung mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Kenapa ada orang nyanyian tarian? Karena orang bisa mengerti bunyi yang dikeluarkan oleh seruling itu. Itulah pembukaan firman. Penyataan, pengetahuan, nubuat, dan yang terakhir, pengajaran. Pengajaran. Kegunaannya untuk mendewasakan gereja Tuhan. Pengajaran, kegunaannya untuk mendewasakan gereja Tuhan. Amin, saudaraku. Dengan demikian, kita sudah mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Yang hilang ditemukan kembali. Yang berdosa sudah bertobat. Yang mati sudah menjadi hidup kembali. Nah, itulah pembuka rahasia firman. Kenapa masih bersungut-sungut dan tidak mengakui kebaikan dan kemurahan Tuhan? Hanya karena sepele saja. Hanya soal uang saja, bersungut-sungut. Hanya karena sepele saja, sudah bersungut-sungut dan tidak mengakui kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau bukan jodohku. Lah, kalau sudah suami istri menikah 35 sampai 10 tahun, engkau bukan jodohku. Bagaimana itu? Aneh toh. Sudah mendapatkan pembukaan rahasia firman. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Malam ini sudah mendengar nyanyian, mendengar seruling dan mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian sudah. Puji Tuhan. Jangan lagi bersungut-sungut karena hal sepele ya. Amin, saudaraku. Jauh lebih penting kita bersukacita dan bergembira apabila ada orang bertobat. Yang mati hidup kembali, yang hilang ditemukan kembali. Maka itu terlihat dengan jelas. Orang semacam ini, tidak bisa ditahan di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Berkobar-kobar. Hatinya terus di tengah ibadah dan pelayanan. Hatinya jauh dari dunia dengan segala daya tariknya, medan magnetnya. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, sekarang kita akan melihat jalan keluarnya. 1 Korintus 13 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 12 sampai 13. Baca. Karena sekarang 12 sampai 13 ya. Baca. Karena sekarang kita melihat dalam cermin. Kita melihat dalam cermin Suatu gambaran yang samar-samar. ya. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Kita akan melihat muka dengan muka. Terus Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. sekarang hanya mengenal dengan tidak sempurna. Mengenal tapi belum sempurna. Tidak sempurna. Terus Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. mengenal dengan sempurna. Terus Seperti aku sendiri dikenal. ya, dikenal, mengenal dan dikenal Tuhan. 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Ya. Yaitu iman, Yaitu iman, pengharapan dan kasih. dan kasih. Terus Dan yang paling besar yang di antara- paling besar di antaranya ialah kasih. ialah kasih.
pertama-tama yang harus kita lihat, pertama-tama kita harus melihat diri kita. Ya, pertama-tama kita harus melihat diri kita lewat cermin. Amin, saudaraku. Ini jalan keluarnya. Pertama-tama kita harus melihat diri kita lewat cermin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita terima adalah cermin bagi kita. Firman Tuhan yang kita terima malam ini adalah cermin bagi kita. Jangan sampai firman Tuhan yang kita terima ini dijadikan sebagai kaca spion. Firman Tuhan menjadi spionase. Hanya melihat kekurangan orang lain saja. Spion itu fungsinya hanya melihat kekurangan orang lain yang di belakang. Bukan melihat kelebihan yang di depan. Melihat kekurangan yang di belakang. Yaitu biar kita bercermin. Firman Allah kita jadikan cermin diri kita masing-masing. Untuk bisa kita melihat seperti apa bentuk dan wujud hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai pada akhirnya kita akan melihat muka dengan muka. Kalau kita sudah melihat wujud kita betapa sempurna, barulah kita bisa melihat, oh itu loh pribadi Allah di dalam diri kita. Muka bertemu muka, face to face. Amin, saudaraku. Kita ini diciptakan menurut gambar dan menurut gambar kaliknya. Jadi kalau kita terus membenah diri lewat bercermin dengan firman, maka kita akan bertemu muka dengan muka. Amin, saudaraku. Sampai akhirnya, saudaraku, mengenal dengan sempurna. Sampai akhirnya mengenal dia dengan sempurna. Mengenal dia dengan sempurna seperti kita sendiri dikenal. Mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Kalau kita terus membenahi diri dengan terus bercermin dengan firman Tuhan, membenahi diri, maka kita akan bertemu muka dengan muka. Mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang dikenal dan mengenal, berarti itu menunjuk kepada domba-domba yang tergembala. Domba-domba yang tergembala. Tanda tergembala, mendengar suara gembala. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mendengar suara gembala. B. Mengikuti gembala. Sejauh ini kita sudah digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Mari kita ikuti geraknya pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, yang terus membawa kita sampai kepada, yang membawa kita masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna menjadi tubuh mempelai, kelak berada dalam perjamuan kawin anak domba sebagai sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita baca saja Injil Yohanes pasal yang ke-10 supaya lebih jelas. Injil Yohanes 10 ayat 2 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Gembala yang baik. Ya. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, Ya. ia adalah gembala domba. Ya. Untuk dia penjaga membuka pintu. Terus. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya, masing-masing memanggil, mendengarkan suaranya, domba-domba mendengar suara, dan ia sebalik di pihak gembala, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Terus, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ya, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Puji Tuhan. Tanda kalau domba-domba tergembala, satu, mendengar suara gembala, sama artinya dengar-dengaran. Kelebihan daripada orang dengar-dengaran, tidak suka mendahului kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian tanda kedua, mengikuti gembala. Mengikuti gembala.
Sejauh ini kita sudah digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel yang akan berkuasa membawa kita masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh mempelai, kelak berada dalam perjamuan kawin anak domba sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Jadi sasaran akhir dari pelayanan kita di atas muka bumi ini bukan perkara lahiriah, bukan berkat-berkat jasmani, bukan perkara di bawah ini. Karena segala sesuatu yang ada ini akan berlalu dan lenyap. Langit akan berlalu, bumi akan berlalu. Langit yang pertama, bumi yang pertama akan berlalu, bahkan laut pun tidak akan ada lagi. Selanjutnya Tuhan tampilkan bumi langit yang baru, Yerusalem yang baru. Itulah pengantin perempuan mempelai anak domba. Amin, saudaraku. Kemudian, saudaraku, kelebihan yang lain daripada jika domba-domba dengar-dengaran, mendengar suara gembala adalah dari pihak gembala. Di sini dikatakan gembala memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Berarti kehidupan yang mengenal dan dikenal oleh Tuhan, namanya tertulis dan diakui, tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Amin, saudaraku. Namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, Tuhan, Rasul Paulus di dalam kitab Filipi jelas di situ dikatakan beberapa orang yang sudah tercatat namanya di dalam kitab kehidupan anak domba. Boleh kita lihat dulu itu? Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Iya. Nasihat-nasihat terakhir. Nasihat terakhir. Baca. Eudia ku nasihati. Dan Sintike ku nasihati. Sintike dinasihati juga. Ayo dengar-dengaran. Amin. Dia mau dinasihati. Dengar-dengaran. Terus. Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Iya, terus. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sun Sugos menjadi rekan kerja yang setia. Terus, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Terus, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Sampai ayat 3. Rasul Paulus dengan tegas tanpa ragu berkata, empat pribadi, 4 nama atau 4 pribadi, namanya yang sudah tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Dengan jelas dan tegas Rasul Paulus mengakui bahwa ada 4 pribadi namanya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. 1 Eudia, 2 Sintike, 3 Sun Sugos, 4 Clemens. Puji Tuhan. Kelebihan dari 4 pribadi. Eudia dan Sintike menerima nasihat. Malam ini kita sudah menerima nasihat firman. Bagaimana respon kita saat menerima nasihat firman? Biarlah respon itu menentukan kehidupan kita sampai kelak tertulis, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Perhatikan cara kamu mendengar Injil Lukas 8 ayat 18. Malam ini kita sudah dengar nasihat. Bagaimana respon kita saat dengar nasihat? Itu yang menentukan kehidupan kita sampai nama tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Maka saudara, kita memang harus bercermin kepada firman. Kita harus membenahi diri lewat bercermin kepada firman. Jangan firman dijadikan spion. Hanya melihat kekurangan yang di belakang, kekurangan orang lain yang di belakang, masa lalunya. Tapi Eudia dan Sintike betul-betul mau menerima nasihat firman Tuhan. Dan itulah yang menentukan kehidupan 2 pribadi ini sehingga namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Perhatikan cara kamu mendengar firman. Injil Lukas 8 ayat 18.
Kemudian Sunsugos adalah rekan kerja dari Rasul Paulus, seorang rekan kerja yang setia di dalam melayani pekerjaan Tuhan, sekalipun disertai dengan pengorbanan yang besar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sunsugos ini berjuang bersama dengan Rasul Paulus dalam pekabaran Injil. Demikian juga Clemens, rekan sekerja, juga berjuang bersama-sama dalam pekabaran Injil. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Perjuangan kita tidak berhenti sampai di sini. Perjuangan kita sampai tetes darah penghabisan, sampai garis akhir pertandingan. Setia. Baru nanti nama tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Amin. Saat itulah muka bertemu muka. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur. Saya berharap di tengah-tengah saya bersyukur, pemberitaan firman malam ini, juga saya berharap dalam doa kepada Tuhan, supaya kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, tadi sudah dibaca ya, jalan keluarnya 1 Korintus 13 ayat 12 sampai 13. Yang kedua, hidup di dalam kasih, sebab yang terbesar adalah kasih. Amin, saudaraku. Hiduplah di dalam kasih, sebab yang terbesar adalah kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau gereja Tuhan sudah mencapai kepada kedewasaan, itu tandanya adalah gereja yang sudah dewasa, sama seperti perempuan yang sudah dewasa, ada tandanya adalah buah dada. Ini gereja yang sudah dewasa, tandanya adalah buah dada. Mohon maaf, buah dada, jangan diambil kepada hal negatif. Tandanya adalah buah dada. Itu gereja yang sudah dewasa. Buah dada ini menunjuk kepada 2 loh batu yang berisikan 10 hukum. Sedangkan inti dari 10 hukum hanya 1, yaitu kasih. Mewakili loh batu kedua, pertama kasih kepada Tuhan. Mewakili loh batu yang kedua, kasih kepada sesama. Itu tanda, itulah kasih. Puji Tuhan. Kalau hidup dalam kasih tandanya, kalau hidup di dalam kasih tandanya itu menunjukkan bahwa dia dewasa rohani. Dewasa berarti ada bertandanya buah dadanya. Ada buah dada, menunjuk kepada 2 loh batu yang berisikan 10 hukum. Sedangkan inti dari 10 hukum hanya 1, yaitu kasih. Loh batu pertama mewakili kasih kepada Tuhan. Loh batu kedua kasih kepada sesama. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah jalan keluarnya. Supaya jangan sampai kita melayani tanpa kasih. Sebab di atas tadi saya sudah jelaskan, ternyata ada pelayanan tanpa didasari oleh kasih. Lah, pertanyaannya, kalau melayani tanpa kasih, kalau pelayanan tanpa kasih, apa yang menjadi motor penggeraknya? Jawabnya sudah jelas. Tidak lain, tidak bukan. Gengsi, harga diri, mencari puji-pujian dan hormat. Bahkan mencari uang, mencari upah. Jadi bisa melayani
dengan pengorbanan tanpa kasih? Bisa, tapi hasilnya nol. Nah, malam ini biar kita semua, yang kedua, kita hidup di dalam kasih. Hidup dalam kasih berarti dewasa rohani. Gereja dewasa berarti ada buah dada. Menunjuk 2 lobatu, berisikan 10 hukum, intinya 1, kasih. Lobatu pertama, kasih kepada Tuhan. Lobatu kedua, kasih kepada sesama. Kasihlah yang terbesar. Walaupun diawali dengan iman dan pengharapan, kasihlah yang terbesar. Amin. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Boleh baca 13 dulu ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, Ya. yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. 2. Ia tidak cemburu. 4. Ia 3. Ia tidak memegahkan diri. 4. Dan tidak sombong. 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. 6. Dan tidak mencari keuntungan sendiri. 7. Ia tidak pemarah. 8. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 9. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. 10. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. 10. Ia menutupi segala sesuatu. 10. Terus Percaya segala sesuatu. 11. Mengharapkan segala sesuatu. 12. Sabar menanggung segala sesuatu. Iya. Harusnya 14 ya. Iya. Ulangi dulu. Kasih itu, Kasih itu sabar. lihat ya, buah atau bunyi daripada kasih. Ya. Di dalam kasih ada 14 hal. 1, kasih itu sabar. 2, Kasih itu murah hati. 2 murah hati. Ia tidak cemburu. 3 tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. 4 tidak memegahkan diri atau ya tidak memegahkan diri. 4. Dan tidak sombong. 5 tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. 6 ia tidak melakukan yang tidak sopan. Terus Dan tidak mencari keuntungan sendiri. 7 tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah. 8 tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 9 tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak ada sampai supaya tidak ada akar pahit. Terus Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. ya, Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. sudah berapa ini? 10 ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. 11 Ia menutupi segala sesuatu. menutupi segala sesuatu. 12 Percaya segala sesuatu. percaya segala sesuatu. 13 Mengharapkan segala sesuatu. mengharapkan segala sesuatu. 14 Sabar menanggung segala sabar sesuatu. menanggung segala sesuatu. Itulah butir-butir dari kasih, ada 14. Jadi betul kalau kita perhatikan, kalau kita simak dengan seksama, dengan teliti 14 butir-butir dari kasih ini, maka betul-betul kasih adalah yang terbesar. Orang yang memiliki iman yang sempurna dapat memindahkan gunung ini, dapat memindahkan gunung, belum tentu ia bisa mengampuni orang lain. Demikian juga hari ini seseorang bisa menaruh pengharapan, tapi besok belum tentu. Jadi sudah sangat jelas, kasihlah yang terbesar. Amin. Puji Tuhan. Lalu baca ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak sampai 9. Terus Nubuat akan berakhir. nubuat berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan akan lenyap. Terus Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Iya. Dan nubuat kita tidak sempurna. iya. Haleluya. Kasih tidak berkesudahan, saudaraku. Amin, saudaraku. Amin. Sedangkan nubuat berakhir, bahasa roh berhenti, pengetahuan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudara, inilah
pemberitaan firman Tuhan malam ini. Kiranya kita semua boleh dikuatkan kembali, dipulihkan kembali. Ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga kita semua dipulihkan oleh Tuhan. Supaya kita boleh kembali supaya kita kembali melayani Tuhan, disertai dengan kasih. Jangan sampai kita melayani, tetapi motor penggeraknya adalah karena gengsi, harga diri, mencari hormat, dan puji-pujian. Bahkan tidak sedikit hamba Tuhan melayani karena upah, terikat dengan uang dan mamon. Tetapi dan saudara, jangan heran, sekalipun melayani tanpa kasih, bisa bernubuat, bisa mengadakan mukjizat, mengusir setan, bahkan dengan iman yang sempurna bisa memindahkan gunung. Tetapi hasilnya tetap nol. Nah, sekarang Tuhan mau lihat hasil yang maksimal dari pelayanan kita masing-masing. Ibadah dan pelayanan ini senantiasa menyukakan hati Tuhan. Kita tidak menjalankan ibadah dan pelayanan ini secara Taurat lahiriah saja. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.